Ada yang bilang begini, dan banyak juga yang bilang begini, Kainama itu, Ustadz Kainama hanya garang ketika monolog. Tapi ketika debat dengan pendeta Esra Soru, dia dibungkam. Salah. Saya Muslim, dulunya saya kira Ustadz Kainama ini hebat. Tetapi ketika debat ternyata ilmunya cetek. Tidak usah terlalu banyak klarifikasi, saya sebagai Muslim muak melihatnya. Waduh. Salam saudaraku, debat Ustadz Kainama dengan pendeta Esra Soru sudah kita anggap berlalu lah ya. Terhitung hingga hari ini ya kira-kira sudah 2 minggu lebih ya. Tetapi Kainama masih terus melakukan klarifikasi demi klarifikasi untuk menghibur diri dari rasa sakit yang mendalam akibat dipermalukan pendeta Esra Soru di dalam debat. Bahkan bukan hanya rasa sakit akibat debat, tetapi juga rasa sakit akibat dihujat oleh umat muslim yang kecewa karena Kainama tidak berbobot saat debat. Kali ini kita akan melihat klarifikasi terbarunya Kainama. Ini nggak tahu ya sudah klarifikasi yang keberapa karena sudah terlalu banyak ya klarifikasinya. Tapi satu hal yang harus kita tahu teman-teman, orang yang terlalu sering melakukan klarifikasi itu menandakan jiwanya nggak tenang. Atau dalam artian, Kainama itu pasti selalu kepikiran, kenapa lah ya dalam debat kemarin saya terlihat memalukan, sehingga akhirnya saya dihujat oleh saudara sesama muslim sendiri. Dan untuk menutupi semua kenyataan pahit ini, maka nggak ada cara lain. Kainama harus terus melakukan klarifikasi untuk menutupi malunya dirinya gitu loh, ataupun kegelisahan jiwanya, ataupun karena dihujat oleh umat muslim. Oke lah, langsung aja kita akan lihat klarifikasinya yang diupload di short videonya Ipung Atria ya. Judulnya dituliskan, kenapa Ustadz Kainama tidak garang di debat? Ya, langsung aja kita simak. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun berada. Begitu banyak suara yang masuk tanggapan terhadap debat saya dan pendeta Esra Soru. Ada yang bilang begini, dan banyak juga yang bilang begini, Kainama itu, Ustadz Kainama hanya garang ketika monolog. Tapi ketika debat dengan pendeta Esra Soru, dia dibungkam. Salah. Ketika saya monolog, saya garang karena saya juga untuk mengusir setan yang mulai mempengaruhi saudaraku. Setan apa? Setan misionari yang masuk kepada saudaraku muslim dan muslimah. Ketika saya debat dengan Pak Esra Soru, ngapain saya garang lagi? Kan sebagian setannya sudah ada di situ. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi klarifikasi Kainama dalam video ini itu berangkat dari pertanyaan orang-orang yang heran. Kenapa Kainama ini hanya garang di monolog, tapi loyo saat debat ya. Dan memang itu faktanya teman-teman. Kainama memang kalau monolog itu, semua ajaran Kristen dia hina dan dia hujat dengan memakai sumber-sumber yang tidak primer, yang dia temukan dari Google, tetapi giliran debat tatap muka, loyo seperti sayur basi teman-teman. Tapi ternyata Kainama nggak terima dikatakan loyo oleh umat muslim sendiri ya teman-teman. Kainama langsung buru-buru menjawab, wah salah itu. Jadi dia menolak dikatakan loyo saat debat. Padahal kan ya, yang berhak menilai bahwa Kainama itu loyo atau enggak, ya itu kan penonton harusnya yang berhak menilai, bukan Kainama ya. Jadi Kainama harus menerima kenyataan itulah ya, bukan malah memberikan penilaian kepada diri sendiri, tetapi biarkan orang lain yang menilai. Dan kalau kita perhatikan jawaban Kainama sama sekali nggak nyambung di sini ya. Tapi kita harap maklum aja lah, memang Kainama kan susah diajak nyambung logikanya ya. Karena memang logikanya logika yang sungsang teman-teman. Wong diminta tunjukkan bukti Yesus tidak mati di salib saja, dia cuma jawab tidak ada bukti. Orang yang logikanya sehat, mana mungkin jawabannya seperti ini. Jadi di sini dia menjawab kenapa dia garang saat monolog, tapi loyo saat debat. Alasannya katanya untuk mengusir setan yang mempengaruhi saudara-saudara muslim katanya. Dan setan itu katanya setan misionaris yang masuk kepada saudara muslim dan muslimah katanya. Dan ketika debat dengan pendeta Esra Soru secara tatap muka, dan dia merasa bahwa ngapain lagi dia garang di situ. Kan sebagian setannya sudah ada di situ. Ini logika apa ya seperti ini? Ada aja jawaban yang ngeles. Tapi jawaban ngelesnya ini justru menunjukkan semacam ada gangguan mental dan juga logika yang sungsang.
Kalau remaja, anak remaja yang memberikan jawaban ini, remaja labil dan tidak berpendidikan, kita masih bisa maklum. Nah, masalahnya yang memberikan jawaban ini adalah Ustadz Kainama gitu loh. Yang merupakan katanya S3 Haifa Israel. Dan juga sudah berumur gitu loh, sudah dewasa, sudah orang tua. Tapi kok nggak malu ya dia memberikan jawaban-jawaban yang nggak nyambung dengan logika. Asli lah, baru kali ini saya mendengar ada jawaban begini datang dari seorang yang sudah berumur dan juga dianggap ustadz oleh sebagian kalangan umat muslim. Tapi cara menjawab seperti orang bingung yang mengalami gangguan mental, teman-teman. Ya, tapi syukurlah, ternyata tidak semua penonton Kainama yang bisa dibodohi, dan itu terlihat dari komentar di videonya ini. Kita akan lihat ya, memang ada juga sih komentar yang tetap kekeh gitu, memuja dan membela Ustadz Kainama. Tapi ya kita abaikan itu ya, karena udah jelas orang yang komentarnya demikian, kekeh memuja dan membela Kainama, sudah pasti logikanya juga sudah sama-sama sungsang seperti si Kainama ini. Jadi yang kita review di sini adalah komentar dari penonton Kainama yang kritis dan logis saja ya. Dan itu banyak yang menghujat dia ya, yang menganggap bahwa Kainama ini aneh orangnya. Mari kita lihat komentar-komentarnya seperti apa, teman-teman. Yang pertama ada bilang gini, gini nih, kalau udah kalah, panik bikin klarifikasi berulang kali. Iya ya. Jadi ini sudah klarifikasi ke berapa? Kayaknya sudah banyak ya. Padahal debatnya sudah lama berlalu. Tapi masih terus bikin klarifikasi. Nggak tahu nanti besok atau lusa, jangan-jangan dia masih bikin klarifikasi lagi, teman-teman. Saya muslim, dulunya saya kira Ustadz Kainama ini hebat. Tetapi ketika debat ternyata ilmunya cetek. Tidak usah terlalu banyak klarifikasi. Saya sebagai muslim muak melihatnya. Nah ini, muslim aja udah mulai muak lihat Kainama kebanyakan klarifikasi gitu. Dan puji Tuhan ya, akhirnya muslim ini disadarkan lewat debat ya, ternyata Kainama itu gak sehebat yang dia bayangkan gitu loh. Dan ternyata ilmunya cetek, teman-teman. Kainama pret ketika debat sama Esra Soru. Kenapa? Ilmu Kainama cetek, dangkal, terlalu tidak seimbang sama pendeta Esra Soru. Udahlah kau Kainama, mentret lu sama aku aja kamu debat, saya bikin ambeien kamu dungu. Waduh, ini sampai ditantang ya oleh netizen yang satu ini ya. Jadi nggak level katanya dia debat dengan pendeta Esra Soru. Emang nggak cocok debat sih beliau ini, banyak ngeles, jawab seadanya. Nah ini juga ini katanya kebanyakan ngeles, dan giliran mau menjawab, jawabnya juga seadanya. Tapi kalau monolog, waduh, ngeri sekali teman-teman cara dia menjawab dan cara dia menghujat ajaran Kristen ya. Kerja kau sekarang apa? Hanya cari aman dengan ngeles. Nah ini lagi nih. Karena memang kayak nama goblok, gak bisa bedakan historical versus tafsir. Nah ini ya yang kemarin debatnya ya. Disuruh bawa data historical Jesus malah bawa tafsiran. Kan dungu seperti itu. Misionaris harus digarangi Pak. Terus terang kami Muslim Indonesia Timur, NTT sedikit kecewa. Awalnya kami semangat. Ternyata kok pakai ngusir setan segala Pak. Panas-panas tai ayam Ustadz Kai. Nah ini ada muslim dari Indonesia Timur NTT katanya. Dia juga ikut kecewa lihat kelakuan Kai nama ini ya. Ngeles aja lu Kaing, kalah ya udah terima aja. Malah nyalahin setan, botolnya malah semakin menjadi-jadi. Diem baik udah nggak usah keluar-keluar bela diri terus belajar lagi sono. Waduh, ini sampai netizen yang satu ini juga jengkel lihat kelakuan si Kai nama ini ya. Dia yang kalah debat kok malah nyala-nyalain setan, kan lucu teman-teman. Teruslah menghibur diri, jatuh itu memang menyakitkan, semoga segera sembuh. Waduh, emangnya kayak nama sakit apa ini? Sakit jiwa kah? Makanya disuruh segera sembuh. Bukan kau yang menilai debatmu, tapi jujur kayak nama telah mempertontonkan kebodohannya. Nah ini, jangan kita yang menilai diri kita sendiri. Kalau kita yang menilai diri kita sendiri ya pasti kita selalu membela diri gitu. Biarkan orang lain yang menilai, yang menonton kita yang menilai. Itu baru namanya penilaian. Bukan siapa yang paling keras atau galak, tetapi pada penguasaan materi debat sesuai dengan konteks historical Jesus. Apakah Yesus mati dan bangkit? Menurut Quran, Isa sama dengan Yesus tidak disalib tetapi diserupakan. Anehnya argumentasi Ustadz Kainama bukan menentang penyaliban Yesus seperti kata Al-Quran, justru mengambil teori Yesus disalib hampir mati, dalam kurung tidak benar-benar mati, tetapi sembuh kembali. Kan jadi aneh. Coba teman-teman perhatikan argumen yang dipaparkan Pak Kainama. Bukan membantah penyalipan, jadi pendapat Pak Kainama tidak mewakili Islam Sunni katanya. Jadi mewakili apa? Nah, ini nih akhirnya ada penonton Kainama yang mau berpikir kritis ya teman-teman. Dia tahu banyak cacat dalam jawaban yang diberikan Kainama saat debat, yaitu tentang historical Jesus.
Quran bilang kan Yesus itu yang mereka anggap Isa Al-Masih nggak disalib, tapi langsung diangkat ke surga oleh Allah, katanya kan gitu kan. Tapi dalam jawaban yang diberikan Kainama dalam debat, dia malah mengatakan Yesus yang mereka anggap Isa Al-Masih disalib katanya. Tetapi kemudian diobati sampai sembuh. Orang Islam yang waras harusnya sadar apa yang disampaikan Kainama ini sudah berlawanan dengan akidah Islam gitu ya. Tapi yang namanya juga kebanyakan dari mereka pun logikanya sungsang dan juga tidak menguasai Qur'annya sendiri. Jadi mereka mangut-mangut aja dengan jawaban yang diberikan Kainama ini. Padahal ini udah jelas-jelas sesat loh menurut Islam sendiri. Karena pandangan bahwa Yesus atau yang mereka anggap Isa Al-Masih disalib, kemudian sembuh, itu adalah ajaran seorang tokoh dari India yang bernama Mirza Ghulam Ahmad ya. Dan ini sudah pernah dibahas oleh Pil Pahit ya di dalam kontennya. Harusnya kalau umat muslim waras, kalian tuntut itu Kainama. Kenapa dia mengajarkan hal yang berbeda dengan Quran? Tapi bukannya dituntut, malah dibela-bela, dipuja-puja. Dari sini kan kelihatan kualitas umat logika sungsang. Sekarang saya akan berikan jawaban jujur menurut analisis saya ya. Kenapa Kainama garang saat monolog, tetapi loyo saat debat tatap muka. Jawabannya sebenarnya simpel teman-teman. Orang yang punya pikiran waras pasti tahu bahwa jawabannya adalah karena kalau monolog, Kainama itu bebas berkoar-koar, asal bunyi, memakai data-data yang tidak primer, bahkan data-data yang palsu yang ditemukan dari Google. Dan karena monolog, tidak ada lawan debatnya, tidak ada lawan argumentasinya, maka tidak ada yang membantahnya. Makanya dia bebas berkoar-koar. Tetapi berbeda kalau dia turun debat langsung tatap muka, ada lawannya. Kainama jelas nggak bisa melakukan tipuan seperti saat dia monolog. Karena kalau dia tipu-tipu dan koar-koar dengan memakai data-data tidak primer dan juga palsu, seperti saat dia monolog, maka ada lawan debatnya yang akan mengoreksi itu semua dan itu akan menghantam mulutnya sendiri. Itulah kenapa Kainama lebih jago monolog daripada debat tatap muka langsung. Jadi begitu teman-teman, itulah bedanya orang yang hanya bisa monolog dengan orang yang memang benar-benar menguasai debat. Jadi pesan saya buat umat muslim yang masih membela-bela Kainama, marilah tingkatkanlah literasi kalian dan juga akal sehat kalian. Cukup Kainama aja lah yang logikanya sungsang, kalian jangan ikut-ikutan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.